Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITV, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ngebahas skill 10. Sebelumnya kita udah bahas beberapa skill sebelumnya, itu udah bahas tentang vocabulary question. Nah, di skill 10 dan 11 nantinya itu masih juga ngebahas tentang vocabulary question. Apa vocabulary question? Vocabulary question itu adalah pertanyaan vocabulary atau pertanyaan kosakata yang ditanyakan pada umumnya di soal reading terkait makna dari kata tertentu yang terdapat pada teks. Nah, untuk skill 10 ini cara mencari jawabannya atau strategi menjawabnya berbeda sedikit ya dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar dari word parts, kemudian dari penggunaan structural clues. Nah, pada skill 10 ini kita gunakan namanya konteks. Oke. Nih ya, akan menggunakan konteks untuk menentukan makna dari kata tertentu. Tapi kita baca dulu nih ya, judulnya ya. Use context to determine meanings of difficult words. Jadi nanti ada kata-kata yang susah, yang jarang dipakai. Terus kita nggak usah khawatir apakah bisa jawab arti dari kata itu atau tidak, karena kemungkinan besar ada konteks di kalimat itu, di dalam teks itu, yang akan ngebantu kita menentukan makna dari kata yang sulit tersebut. Langsung saja kita ke penjelasannya ya. Oke. Nah, di sini udah dijelaskan sedikit terkait apakah yang dimaksud difficult words, kata yang sulit itu di dalam teks TOEFL ya. Nah, kita baca dulu. Oke. Di sini ya. On the TOEFL test, you will sometimes be asked to determine the meaning of a difficult word, a word that you are not expected to know. In this case, the passage will give you a clear indication of the word means. Jadi pada ujian TOEFL itu, khususnya reading ya, terkadang kalian itu akan ditanyakan, diminta untuk menentukan apakah makna dari suatu kata yang sulit. Kata yang sulit itu di sini dimaksud adalah kata yang kalian tidak harap akan ketahui, ataupun kata yang jarang untuk orang mau pelajarin ya. Ataupun kata yang bukan kata yang dipakai sehari-hari. Jadi itu disebut kata yang sulit ya. Oke. Nah, tetapi di sini dijelaskan bahwa teksnya itu akan memberikan a clear indication, petunjuk yang jelas dari apa yang dimaksud dari kata itu, makna dari kata itu. Jadi nggak usah khawatir, karena teksnya akan untuk makna dari kata yang sulit itu nanti akan diberikan petunjuk atau juga disebut konteks yang bisa membantu kita menentukan makna dari kata yang sulit tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, di sini kita belajar bagaimana reading strategi atau bagaimana menjawab soal ketika dihadapi dengan pertanyaan terkait makna dari kata yang sulit atau difficult words. Yang pertama kita belajar bagaimana mengidentifikasinya. Nah, ini karena ini adalah pertanyaan vocabulary question, jadi jenis bentuk pertanyaannya itu mirip-mirip ya, bukan mirip ya, sama ya. Yang pertama di sini, what is the meaning? Nah, ini kita udah pelajarin ya di beberapa skill sebelumnya tentang vocabulary question juga. Which of the following is closest in meaning? Nah, ingat aja kalau tentang meaning itu dia pasti nanyakan tentang vocabulary, makna dari kata tertentu yang terdapat di dalam teks tersebut ya. Nah, cuman pada skill 10 ini strategi atau pendekatan untuk mencari makna dari kata itu agak beda ya. Dia menggunakan konteks ya terkait kata yang sulit itu. Oke, kita baca dikit di sini. The word is a difficult word, one that you probably do not know. Jadi katanya itu kemungkinan adalah kata yang sulit, yang kemungkinan kita nggak akan tahu artinya ya. Oke, kenapa seperti itu? Karena kata yang dipilihnya itu adalah kata-kata yang
bukan yang digunakan sehari-hari. Jadi kemungkinan besar kita nggak tahu kecuali kita memang belajar terkait topik ataupun bidang studi itu ya. Misalnya teksnya ini ngebahas tentang kedokteran. Nah, kebetulan kita dari background atau latar belakang pendidikan kedokteran, kemungkinan kata-kata atau terminologi terkait kedokteran itu kita bisa, tapi untuk orang-orang yang di luar dari bidang ilmu itu, nah akan kesulitan. Tetapi tidak usah khawatir karena teksnya akan menyediakan konteks ataupun disebut tadi petunjuk ya dari makna itu. Oke. Kita baca lagi di sini, where to find the answer, di mana kita bisa menemukan jawabannya. The question usually tells you in which line of the passage the word can be found ya. Jadi jenis-jenis pertanyaan vocabulary itu selalu diberikan baris keberapa katanya itu ya. Nah, biasanya akan dikasih tahu baris kesekian kata ini, apa maksudnya, artinya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir untuk menemukan di manakah jawabannya. Nah, sekarang kita ke bagian yang how to answer the question. Nah, ini yang paling penting untuk dipahamin ya. Bagaimana untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, kita temukan dulu kata yang ditanyakan di dalam teks dalam soal itu. Misalnya katanya itu apa ya? Katanya itu misalnya apple. Ya, kalau apple bukan kata yang sulit ya sebenarnya. Anggaplah itu apple. Nah, kata itu ditanya apple di dalam teks itu. Nah, kita cari kata itu di dalam teksnya. Udah ditemukan ya, kita udah temukan, baru kita baca kalimat yang berisikan kata tersebut dengan hati-hati ya, dengan seksama ya. Nah, kenapa perlu kita membaca bagian atau kalimat yang berisikan kata tersebut? Karena kemungkinan ketika kita membaca dan mulai atau mencoba untuk memahami makna dari kalimat yang berisikan kata tersebut, kita kemungkinan besar akan mendapatkan petunjuk ataupun clue ataupun konteks makna dari kata tersebut ya. Jadi perlu dibaca dengan seksama bagian kalimat yang berisikan kata tersebut. Kemudian di sini dijelaskan di bagian tips nomor 3, look for context clues to help you understand the meaning. Jadi carilah petunjuk konteks, petunjuk konteks yang bisa membantu kalian dalam memahami makna tersebut. Jadi nanti ada, kalau kita maknain kalimat yang berisikan ataupun kalimat di sekitar kata tersebut, akan ada konteks atau petunjuk yang menjelaskan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dari makna kata tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir, pilihlah jawaban, choose the answer that the context indicate, yang konteks atau petunjuk jelaskan ya, sesuai dengan petunjuknya ya yang dalam teks. Oke, sekarang kita ke latihan aja ya, biar lebih mantap, bisa kita langsung terapkan strategi menjawab soal ini. Oke, di sini udah ada contoh soalnya. Sini ada example from the paper TOEFL test. Sini ada contoh ya. Nah, di sini kita punya teksnya, kemudian ada pertanyaannya. Nah, seperti biasa ya, kita langsung baca ke soalnya dulu. An incumbent in line 1 most likely. Nah, dia ini nanya makna kata incumbent, baris pertama. Nah kan, seperti yang dikatakan tadi, katanya ini, karena ini adalah kata difficult words, katanya ini nggak bakalan kata yang sering kita pakai atau jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kata incumbent ini mungkin dipakai ketika sesuai konteksnya, sesuai ketika kita ngebicarakan topik tertentu saja, tapi bukan topik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata ini mungkin tidak semua orang akan tahu artinya. Nah, ketika kita dihadapi soal seperti ini, tadi ya kita bisa gunakan konteks dalam menentukan jawabannya. Nah, di sini udah dijelaskan ini di baris pertama. Kita cari dulu, kita temukan kata incumbent ini dalam teksnya. Nah, ternyata di sini nih udah ketemu nih incumbent. Nah, kalau udah ketemu tadi, ya di sini udah disiapin tipsnya tadi ya. Saya sampai lupa. Ya, tadi udah temukan kata yang ditanyakan di dalam teks tadi udah ya. Kemudian baca kalimat yang berisikan
kata tersebut dengan seksama. Sekarang kita baca kata yang berisikan baca kalimat yang berisikan kata tersebut ya. Berarti yang ini ya, kita baca sampai titik setidaknya. In a government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Nah, di sini ada kata a newcomer. Jadi incumbent ini kalau kita maknain ya, kita perlu maknain ya kalimat yang memiliki kata mengandung kata tersebut ya. Dalam pemilihan pemerintahan, government election nih katanya, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang lebih kuat daripada newcomer, pendatang baru. Berarti bisa kita simpulkan incumbent ini adalah seseorang yang sudah lama, bukanlah newcomer atau pendatang baru. Nah, untuk memastikannya lagi, kita boleh membaca satu kalimat setelah kata tersebut. Setelah kalimat ini ya, ini bisa saja dijelaskan lagi ya setelah itu ya. Mungkin saja bisa ditemukan satu kalimat setelah itu. Kita baca lagi ya di sini. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa incumbent itu adalah orang yang sudah di dalam kantor, berarti adalah orang yang telah bekerja sebelumnya dan dia memiliki keuntungan ya, atau better chance, and has a better chance, dan memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui electorate-nya ya. Oke, jadi yang tepat adalah jawabannya. Sekarang kita lihat pilih opsi jawabannya ya. Yang paling tepat itu adalah yang D ya, a current office holder, atau disebut current itu saat ini ya, office holder, pemegang kantor atau pemegang pemerintahan saat ini ya kalau dimaknain ya. Oke, kenapa disebut holder? Karena kan tadi disebut dia bukan, incumbent itu bukan yang pendatang baru. Kalau yang kebalikannya malah berarti dia adalah yang saat ini menjabat ya di kantor. Oke. Kalau kita lihat opsi yang lain A, B, C, yang A itu a special type of election atau suatu jenis khusus dari pemilihan, tidak ya. Ini tidak ngebahas tentang benda, tapi dia bahas orang ya, pemilihan, walaupun dalam konteks pemilihan. Yang A political party ataupun partai politik, bukan ya, ini juga nggak, incumbent tidak merujuk ke partai politik ya, tapi merujuk kepada orang yang ingin dipilih ya, yang tetapi dari background yang sudah menjabat sebelumnya. Yang C beneficial comment ataupun pendapat yang bermanfaat, tidak ya. Oke, yang benar itu yang D, a current office holder. Baiklah, itulah teman-teman video pembahasan kita terkait skill 10 ini. Use context to determine the meaning of difficult words. Jadi kita gunakan konteks dalam menentukan jawaban dari pertanyaan kata yang sulit. Kalau dirasa bermanfaat videonya, tolong di-share dengan temannya. Don't forget to comment, like, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, karena kita di video setelah ini akan kita bahas tentang latihan-latihan soalnya ya.